Dan setiap hari itu kalau nggak salah itu kelas 2 atau 3 SD itu, sepulang dari sekolah ya, itu langsung kambingnya, saya sama Anto itu bawa kambingnya itu ke sawah ya, istilahnya apa ya, dikalar gitu. Jadi dikalar itu diculke, dilepaskan di sawah atau di pematang atau di lapangan yang ada rumputnya, istilahnya angon lah ya. Ya, ini kegiatan angon ini sangat apa ya, banyak memori ya di situ ya, banyak kenangan di situ. Jadi setiap angon ya, angon kambing itu kita sambil bawa radio ya, nyangklong radio misalnya. Jadi sambil mendengarkan, kalau zaman dulu itu sandiwara radio ya. Jadi sampai apal itu ya, ada tutur tinular, ada apa namanya, legenda dari Gunung Merapi, terus sampai apal itu tokoh-tokohnya, ada Arya Kamandanu, kemudian ada Pendekar Sair Berdarah, kemudian ada Nini Pelet, ada Ayu Wandira, ya kayak gitu-gitu. Jadi ada Sembara yang sekarang jadi nama anak saya itu ya, anak saya namanya Sambara. Itu salah satu inspirasinya dari dulu, dari angon ya, dari sandiwara radio itu. Kemudian ada Raden Pintar, ada Mantili ya, semacam-macam lah gitu. Jadi anak-anak yang lahir tahun 90-an pasti tahu itu ya, tentang sandiwara radio. Jadi zaman dulu itu mendengarkan radio itu ya, itu imajinasinya itu sudah kemana-mana ya. Jadi kalau kita ngomong, kalau lihat TV itu kan ya kita hanya lihat ya, tapi kadang-kadang kita imajinasinya nggak luas karena sebatas ya melihat itu. Tapi kalau mendengarkan ya sandiwara radio itu imajinasinya itu luas sekali ya. Jadi menarik ya bagi saya ya. Kadang-kadang seperti tokoh, contoh ya, ada tokoh namanya Putung Bajul ya. Putung Bajul ya kayak gitu lah, Putung Bajil itu karena tokoh ini adalah tokoh antagonis. Jadi saya dulu itu membayangkan seorang Putung Bajil ini adalah orang yang sangat jahat ya, bentuknya yang rewo-rewo ora jelas ya, terus orangnya licik ya, kayak gitu-gitu. Jadi membayanginya itu sudah yang jelek-jelek ya. Tapi kalau tokoh yang bagus ya, seperti Sembara gitu ya contohnya, itu wah, itu kayaknya itu gagah, ganteng, kemudian ya pahlawan ya, gitu-gitu. Jadi asik gitu loh. Jadi kenangan tahun 90-an itu asik sekali menurut saya, yang ya pada tahun-tahun sekarang ini ya, itu sulit untuk diulang kembali ya. Jadi ya menyenangkan lah ya, masa kecil saya itu menyenangkan ya, sebelum kenal gadget ya gitu ya, dan kegiatan di luarnya itu berkurang ya. Itu kalau saya bandingkan dengan zaman saya waktu kecil itu, waduh kayaknya kok jauh sekali ya itu. Teman-teman pasti tahu lah ya, tahun 90-an, anak-anak yang lahir tahun 80-an atau 75 ke atas, atau itu pasti merasakan ya indahnya masa kecil. Kok malah ngelantur tekan dindi ya. Jadi ya itu tadi ya, jadi sama Anto itu kita angon, kemudian dari dua kambing itu akhirnya
menjadi 25 ekor kambing ya. Itu sampai kandangnya itu sampai di tingkat sama bapak waktu itu. Ya, tapi waktu itu belum kepikiran untuk memanfaatkan pupuknya, belum kepikiran sama sekali ya. Kita juga punya sawah tapi ya masih menggunakan sistem waktu itu ya, karena waktu kecil ya sistem konvensional ya, pakai pupuk kimia waktu itu masih. Jadi ya pupuk yang dari kandang kambingnya ini ya eman-eman ya sebenarnya, enggak dimanfaatkan sama sekali. Ya, jadi setelah angon ya biasanya kita pulang ya dengan kondisi yang kambingnya itu perutnya itu sudah kenyang, itu senang sekali. Terus kemudian kalau enggak angon itu biasanya itu kita itu ngarit ya. Ngarit itu pakai keranjang gitu ya. Itu jaraknya itu mungkin kalau dihitung dari rumah ya, kalau berapa kilo itu ya kira-kira ya mungkin ya apa ya, mungkin hampir 20 kilo itu, karena di Blora itu ya kan rumputnya itu susah ya. Jadi kalau cari rumput itu harus benar-benar di sawah yang istilahnya itu sawah itu legok. Kenapa kita cari di tempat legok? Karena di situ banyak air biasanya. Ya kalau dekat air ya itu biasanya itu cenderung lebih hijau. Jadi saya sama Anto itu ngarit ya, itu hampir ya mungkin ya 15-20 kilo lah itu. Saking jauhnya untuk kita bila-bilain untuk cari rumput ya. Jadi tapi setelah kita dapat rumputnya ya itu kita bagi itu istilahnya nyunggi di kepala itu kita bagi menjadi dua bukan dua jalan ya, tapi sama jaraknya 20 kilo ya, itu tiap 10 kilo kita gantian nyunggi pakai keranjang. Jadi satu keranjang diisi 2 orang. Nah, itu menarik sekali, itu pengalaman yang sangat indah ya, meskipun rekoso ya waktu kecil tuh. Kadang-kadang ada tetangga yang bilang, wah kowe iki anake guru kok gelem ngarit iki piye ngono lho. Ya tapi ya untuk saya ya waktu itu ya mungkin ya nggak paham ya, bukan nggak paham tapi orang bilang wah urip rekoso cilik-cilik kok gelem ngarit, anake guru gelem ngarit. Ya karena dari kecil menurut saya kalau mereka bilang seperti itu ya mungkin iya ya aneh aja ya, karena dari kecil itu memang sudah dibiasake rekoso ya sama orang tua saya itu. Jadi memang hidupnya itu keras ya. Bangun tidur nimpal telek ya, bukan apa ya, nimpal dari telek wedhus itu apa istilahnya nimpal nyapu lah ya, nyapu TikTok nyapu kandangnya ini, kemudian urin kambing ini, kemudian ngarit ya. Setelah itu pagi-pagi kadang-kadang juga ngarit teman-teman. Jadi sebelum pergi melakukan aktivitas tuh pagi-pagi ngarit ya, meskipun masih lamur lah istilahnya, rumputnya itu masih agak basah-basah kena embun tuh kadang-kadang ngarit. Kemudian pergi sekolah ya, pulang angon lagi dan sama ngarit. Jadi dari umur berapa itu, kelas 3 SD itu, kelas 2 atau 3 SD itu sampai SMA kelas 2. Jadi singkat cerita, dari kambing 2 itu sampai jadi 25, kemudian dijual menjadi sapi ya. Jadi ditukarkan menjadi sapi.
jadi dari sapi 1 itu menjadi 7 itu saya masih ingat itu. Jadi tiap pagi nimpal teletong sama antok gitu ya, ngersi letong itu selalu iren ya. Biasanya itu kita kelahi dulu ya. Atau pingsut ya. Jadi karena apa? Karena kita menghindari dari nimpal teletong pagi. Kalau mengumpulkan tai sapi ini kita berubah ke sapi ya, karena dari cerita aja ya, dari kambing jadinya itu sapi waktu itu. Jadi kenapa menghindari nimpal teletong esok ya, soalnya nak esok itu telek iku wagi ya. Tainya itu umbruk-umbruk ya. Jadinya apa ya, jadinya kita iren ya, sering berkelahi di situ. Tapi kalau sore itu lebih sedikit ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, sekilas ya mungkin flashback ke cerita gambleh saya kembali ke tahun 90-an ya, bersama kembaran saya ya, Darmanto atau Anto, yang dia sekarang sudah di Australia ya, dengan Jess, dan kemarin baru punya anak ya dia. Jadi saya punya ponakan lagi gitu. Jadi anak yang pertamanya kan Alira, kemudian yang kedua ini ya, namanya belum bisa saya sebutkan, biar dia nanti yang menyebutkan sendiri di kontennya ya teman-teman. Jadi sekian dulu ya video tentang ini kedatangan dua sahabat saya, dua teman saya, dua kambing saya kali ini ya. Ke depan ya mari kita belajar bersama-sama untuk membuat pupuk ya, tetap ya pupuk organik dari intil kambing ya, dan urinnya ini, dan cara memelihara kambing yang baik dan benar. Jadi kita belajar dari awal ya bersama-sama, biar kedepannya kita akan mendapatkan swasembada pangan ya. Jadi dari pupuknya kita olah untuk dijadikan bahan makanan bagi tanaman, dan tanamannya tentu saja akan kita konsumsi. Itu misinya. Jadi sekian dulu video gambleh saya kali ini ya. Jangan lupa untuk tetap klik, komen, like, dan subscribe di channel saya, The Gardener Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.